Halo semuanya, ketemu lagi sama gue Tommy. Dan di video kali ini gue lagi-lagi kedatangan sebuah keyboard dari brand lokal yang sempat udah gue praise juga karena udah bisa ngebawa keyboard OEM lokal ke level selanjutnya, Phantek. Dan lagi-lagi Phantek telah mengeluarkan sebuah keyboard yang melebihi ekspektasi gue dari berbagai aspek. Dan keyboard itu adalah Phantek MaxFit 67. Nah, karena keyboardnya masih anget nih ya, jadi gue memutuskan untuk mereview sedikit supaya kalian nanti kalau misalnya mau beli dari video ini, itu bisa punya informasi dulu sebelum kalian membeli. Nah, Phantek MaxFit 67 ini adalah keyboard mechanical wireless dengan form factor 65% yang exploded, yang artinya navigational keys-nya itu ditaruh kepisah sama bagian alphas-nya. Keyboard ini juga memiliki 3 mode konektivitas dari wired USB-C, dongle 2.4 GHz, dan juga Bluetooth 5.0, yang masing-masing bisa kalian akses dengan berbagai komen yang tersedia di buku manualnya. Jangan lupa dibaca buku manualnya ya. Nah, selain itu keyboard ini juga memiliki media rotary knob yang terbuat dari aluminium yang menurut gue udah premium grade. Gak ada rasanya kalau dia itu knob murahan sama sekali. Nah, ngomongin soal bahan, case dari keyboard ini tuh terbuat dari plastik yang menurut gue sturdiness-nya memang agak so-so ya. Gak terlalu padat. Cuman karena dia itu case-nya terdiri dari 2 bagian, dari top dan bottom, jadi sturdiness-nya itu kebantu banget dari gabungan dari 2 part tersebut. Dan hal itu menurut gue bisa jadi hal yang bagus juga karena memungkinkan kita untuk modding lebih luas lagi. Nah, untuk case yang terdiri dari 2 bagian ini, dia itu disatuin pakai murmur di sekitar case-nya. Sayangnya, keyboard ini masih tray mount. Tapi dengan desain case seperti ini, kita bisa dengan mudah merubah ini menjadi sandwich mount untuk mendapatkan typing feel yang jauh lebih enak. Nah, di bagian bawahnya juga ada flip up fit yang terbagi jadi 2 angle. Jadi kita bisa ngetik di 3 angle berbeda. Nah, keycaps-nya nih. Keycaps-nya menjadi salah satu primadona dari keyboard ini karena keycaps-nya itu udah terbuat dari PBT die-sub yang secara kualitas itu udah bersaing dengan keycaps PBT die-sub yang banyak beredar di pasar aftermarket mechanical keyboard. Keycaps-nya itu cherry profile dengan legend yang simple dan minimal, tapi gue pribadi emang suka banget sih. Phantek juga nyediain keycaps tambahan dari bawaannya untuk aksen warna dan replacement keys untuk pengguna Apple. Sayangnya, di unit yang gue terima, keycap spasinya itu nampaknya kurang gede, jadi terjadi interference dengan switch. Tapi bisa dengan mudah di-fix dengan dibalik sih keycapnya. Untuk switchnya dia itu ada 2 macam. Ada Gateron Cap Milky Yellow sama ada juga Keelbox White dari bawaannya. Linearnya di Gateron Cap Milky Yellow dan untuk Keelbox White-nya itu clicky. Untuk unit yang gue terima, di sini gue pakainya Keelbox White. Nah, sekarang untuk bagian dalamnya, stabilizersnya di sini terlihat menggunakan stabilizers plate mounted yang nggak biasa untuk keyboard OEM. Malah lebih kelihatan kayak kualitas produk aftermarket. Stabilizersnya juga udah di factory loop dan factory loopingnya di sini nggak ada plate-plate-nya sama sekali, bro. Ini tuh salah satu keyboard yang factory looping steps-nya itu paling mantep sih. Bagian bawah stabilizersnya juga udah rata, jadi nggak usah potong-potongan lagi. Untuk PCB-nya dia itu udah hot swap 5 pin dan south facing, yang artinya kalau misalnya kalian pakai keycaps cherry profile, itu dia nggak akan interference. Di bawah PCB-nya juga ada baterai untuk konektivitas wireless-nya yang muatannya sebanyak 4000 mAh. Udah sekelas baterai smartphone, bro. Jadi nggak perlu khawatir kalau baterainya bakal cepat habis sih. Untuk plate-nya dia masih terbuat dari steel atau baja, jadi ya itu satu-satunya fitur keyboard ini yang B aja. Untuk dampening media bawaannya, dia itu udah ada plate foam dan case foam yang terbuat dari EVA foam. Tapi di sini case foamnya tuh tipis banget untuk mentolerir keberadaan baterai yang ada di case-nya. Di bagian spacebar juga ada spacebar foam yang kayaknya terbuat dari silikon, yang dia itu berfungsi untuk mengurangi reverb dari spacebarnya. Jadi overall, keyboard ini tuh out of the box ya udah jelas banget lah ya, dia itu jadi keyboard OEM brand lokal terbaik hingga saat ini. Dari segi desain dan juga fitur-fitur yang ditawarkan udah jelas banget bikin keyboard ini itu berdiri kokoh di atas piramid keyboard OEM lokal. Untuk harganya sendiri, keyboard Phantek MaxFit 67 ini dibanderol dengan harga 1,499 juta atau 1,5 juta di official store-nya Tokopedia Phantek. Harga yang menurut gue worth it banget untuk keyboard sekelas ini tentunya. Nah, tapi gue tahu kalian datang ke channel ini itu bukan cuma mau tahu reviewnya dari Phantek MaxFit 67 ini. Pasti kalian mau lihat tangan gue ngoprek keyboard ini kan? Well, here it is. Tapi sebenarnya jujur aja sih, nggak banyak yang bisa gue lakukan untuk keyboard ini karena dia itu out of the box sudah bagus banget. Kayak udah bener-bener sedikit banget yang bisa gue lakukan terhadap keyboard ini. Tapi tetap akan gue usahakan untuk modifikasi. So, ini dia list dari modifikasi yang gue lakukan terhadap Phantek MaxFit 67. Jadi waktu gue lagi mau rakit MaxFit 61 aluminium gue sempat beli case foam yang terbuat dari poron. Tapi sayangnya ternyata nggak muat di case itu. Nah, gue dapat ide untuk nyoba pakai foamnya di keyboard ini. Dan ternyata muat di bottom case-nya. Walaupun pas nutup bagian case-nya agak maksa, tapi nggak sampai kelihatan gembung sama sekali case-nya. Selain itu, gue juga ngasih PCB-nya switch pads yang berbahan IXPE untuk substitusi PE foam.
Ya simpel aja sih, loop di stabilizers bagian spasi dan shift kiri menurut gue itu kurang karena masih lumayan rattle. Jadi gue tambahin Clona XATBDZ di bagian wirenya, and it works like a charm. Sebenarnya simpel aja sih, mounting system bawaan keyboard ini kan tray mount. Tapi sebenarnya bisa dengan gampang diganti jadi sandwich mount. Baut yang nge-secure plate sama PCB-nya ke bottom case-nya nggak gue pasang sama sekali. Jadi yang bakal nahan plate sama PCB-nya nggak gerak-gerak ya cuma case-nya aja yang terdiri dari 2 bagian. Jadinya ya sandwich mount. Sebenarnya switch bawaan Maxfit 67 yang gue punya yaitu Keelbox White udah enak. Tapi kalau pakai clicky kan jadinya nggak bisa kedengaran suara asli keyboardnya. Jadi di sini gue coba ganti switchnya pakai Jwick Black gue. Untuk keycaps-nya, ya karena keycaps bawaannya udah bagus banget, jadi sebenarnya udah nggak perlu diganti lagi. Paling di sini gue cuma coba ngasih keycaps as a profile buat variasiin suara typingnya aja. Dan paling di bagian accent keys-nya gue ganti pakai accent keycaps PPT 9009 gue yang kebetulan cocok banget dari profile dan legend-nya. And voila, Funtech Maxfit 67 yang udah dimodif oleh tangan Tommy Pratama. Nah, kalian pasti penasaran kan mau dengerin sound test dari keyboard ini yang udah bener-bener dimodifikasi sama gue? Ini dia sound testnya. What the hell? Apakah dari sini gue bisa suka switch clicky? Oke, there's something we have to work on. Bukan rattle-nya, tapi nanti gue jelasin. Dan itu dia review singkat dan juga proses modifikasi dari keyboard Funtech Maxfit 67. Sebuah keyboard yang basically ngomong ke kalian kalau ya kalau misal lu mau modif gue boleh, nggak dimodif juga, gue tetap cantik gitu. Ini fix sih jadi keyboard OEM lokal favorit gue sekarang. Tapi kira-kira berapa lama ya keyboard ini bisa bertahan di puncak? Terima kasih banyak kepada pihak Funtech Indonesia yang udah mengirimkan keyboard Funtech Maxfit 67 ini untuk gue modifikasi dan juga gue review. Semua link dari link pembelian sampai link sosial media Funtech bakal ada di deskripsi di bawah, jadi go check them out. Oke, itu aja untuk video hari ini. Terima kasih semuanya udah nonton dari awal sampai akhir. Kalau misalnya kalian suka videonya, silahkan kasih tahu teman-teman kalian. Dan kalau misalnya kalian gak suka videonya, silahkan kasih tahu ke gue. Jangan lupa juga untuk subscribe supaya kalian gak kelewatan video-video dan live stream gue yang selanjutnya. Dan jangan lupa juga untuk nyalain notifikasinya. Follow juga sosial media gue yang udah gue taruh di deskripsi di bawah. Dan kalau misalnya kalian pengen ngobrol-ngobrol sama gue, join juga Discord gue yang ada di deskripsi di bawah. Oke, itu aja untuk video hari ini. Terima kasih semuanya udah menonton. It's been your boy Tommy. And as always, peace out.